Halo, selamat sore teman-teman. Ya, berjumpa lagi kita di dalam konten yang keren, cadas men. Iya. Hari ini hari Jumat di hari pertama di bulan November 2024. Hari ini Jumat 1 November 2024. Mestinya kalau di negara mayoritas Islam seperti Indonesia ini, Jumat ini adalah hari libur. Enggak. Karena di banyak negara mayoritas Islam ya, Jumat ini adalah hari libur. Anda kalau pergi ke Saudi dan kebetulan ada rezeki buat tinggal di sana, Jumat ini hari libur, orang nggak kerja. Dulu di Saudi liburnya cuma hari Jumat aja. Sebelum datang Raja Salman dengan agenda reformasinya, menambah hari liburnya menjadi hari Sabtu. Jadi di Saudi itu weekendnya adalah hari ini Jumat dan hari Sabtu. Oke yuk. Nah, keputusan pemerintah Arab Saudi menambah, kalau ini nggak salah ya, di zamannya Raja Salman ya, menambah hari libur tambah satu hari lagi jadi Jumat dan Sabtu ini menuai protes. Karena katanya hari Sabtu itu identik dengan harinya orang Yahudi. Ya kalau orang Yahudi kan memang mereka diajarkan untuk mengkuduskan, menyucikan dan memuliakan apa yang disebut sebagai hari Syabat. Hari Sabat. Bukan Syabat ya, hari Sabat. Ya kan? Hari Sabat itu asalnya dari bahasa Arab juga, Sabah, hari ketujuh. Hari Sabtu. Itu, Bayani. Hari Sabah, hari Sabtu. Ya. Hari Sabat. Nah, kalau Anda pergi ke Israel, hari Sabtu itu hari liburnya. Gitu. Hari Sabtu tuh hari libur. Gitu. Jadi dia kalau untuk hari kerjanya dari hari Minggu, kalau saya nggak salah, hari Minggu, hari Ahad sampai hari Jumat. Kalau saya nggak salah, dia 6 hari. 6 hari kerja. Kalau 5 hari berarti sampai Kamis. Sama kayak Arab Saudi. Arab Saudi semenjak eranya Raja Salman di 2015 ya, dia hari kerjanya juga 5 hari, tapi dimulai dari hari Ahad. Kalau di sini kan kita kenalnya hari Minggu, hari Ahad sampai hari Kamis, gitu. Nah, kenapa kok Indonesia negara mayoritas Muslim nggak menggunakan Ahad seperti seperti di tetangganya kita, Malaysia dan Brunei Darussalam, Minggu? Lah, Minggu ini asal katanya dari bahasa Portugal, Domingo. Gitu. Domingo yang kemudian bahasa Spanyolnya Dominguez. Ya. Domingo karena asalnya dari bahasa Portugal, teman-teman. Pak Ardi. Dari bahasa Portugal, Domingo. Nah, itu diserap ke dalam bahasa Indonesia, gak ada kata do-nya. Gitu. Domingo dibacanya. Tapi karena dirasa kepanjangan, kata do-nya hilang, minggonya, karena mungkin orang bacanya gu kali ya, Domingo gitu. Kalau bahasa Portugal tuh o itu kadang-kadang jadi u. Ya, Portugal gitu kan. Ya, bahasa Portugal adalah lingua portuguesa gitu kan. Portugal dibilang Portugal, La Repubblica de Portugal. Nah, jadi kan itu u ya kalau foniknya. Nah, jadi akhirnya itulah yang kepake di sini, jadinya Minggu.
Minggu gitu. Kata do-nya hilang, aslinya Domingo gitu. Tapi kepanjangan jadi hari Minggu saja. Tapi saya belakangan juga sering menggunakan kata Ahad untuk hari Minggu, untuk merujuk kepada hari yang kita kenal dengan nama hari Minggu itu. Nah, kalau saya ketika satu hari nanti saya nanti jadi presiden ya, ketika Indonesia ya, saya akan ubah kebijakan hari weekend itu menjadi di hari Jumat saja. Hari kerjanya 6 hari, dari hari Sabtu sampai hari Kamis gitu. Karena kalau Sabtu itu, tahu nggak teman-teman, kenapa hari di Indonesia Sabtu itu hari libur? Mau tahu nggak? Karena initially ini dipakai untuk menghormati orang-orang Yahudi yang ada di sini. Orang-orang Yahudi itu kan, orang-orang Judaism itu kan memang dalam doktrin mereka sangat mengkultuskan hari Sabat. Mengkuduskan hari Sabat, hari ke-7. Nah, ini juga yang disampaikan oleh Nabiullah Isa ibnu Maryam alaihissalam, atau Jesus Christ, the safe son of Mary. Gitu. Bahwa beliau mengatakan, dikuduskanlah hari Sabat, ya, hari ke-7, dengan beribadah berkebaktian pada hari Sabat. Nah, ini biasanya kalau ada orang Kristen yang begini, ini biasanya adalah Adventis ya. Advent yang memuliakan hari Sabat, masih tegak lurus pada Yesus, ibaratnya kayak gitu. Nah, tegak lurus Yesus dalam artian perintah kuduskan hari Sabat, dan juga penyembahan hanya kepada satu Tuhan saja gitu, Bang Wandi. Nah, saya nggak tahu asal muasal kenapa teman-teman sebelah, teman-teman Kristen ini beribadahnya di hari Minggu. Hari Minggu itu kan aslinya kata Sunday, ya kan? Nah, dalam bahasa Inggris Sunday itu kan artinya hari matahari. Ya kan? Hari matahari gitu loh. Nah, berarti saya nggak tahu siapa yang mengajarkan teman-teman sebelah ini untuk berkebaktian atau beribadah pada hari Minggu. Dan sejak kapan Minggu itu adalah hari ke-7? Nah, ini yang saya bingung. Gitu loh. Sementara saya pribadi menganggap, sebagai orang Islam ya, menganggap hari pertama itu sebenarnya bukan hari Senin, tapi hari yang di sini adalah hari Minggu, yaitu hari Ahad sebenarnya. Makanya kelak satu hari nanti kalau saya jadi presiden, saya keluarkan perubahan penggunaan istilah dari Minggu ke Ahad, dan itu akan jadi hari pertama kerja. Jadi Ahad sampai Kamis tambah Sabtu. Jadi 6 hari kerja gitu, biar produktif. 6 hari kerja dari dari Sabtu sampai Kamis, hari ke-7 gitu. Sabtunya nggak libur, karena kan di sini nggak ada orang Judaism. Ada sih, tapi dikit. Ada tapi dikit gitu loh, orang Judaism itu di sini. Kalau di Judaism itu kan adalah orang-orang yang memang diajarkan untuk mengkuduskan Sabat, ya kan? Mengkuduskan hari yang ke-7 gitu. Nah, harusnya Indonesia sebagai negara mayoritas Islam itu nggak perlu ikut-ikut Barat gitu dalam menetapkan hari kerja itu dari hari Senin
sampai dengan hari Jumat. Gitu. Nah, Senin itu adalah hari nih saya kasih tahu ya. Senin itu asal katanya dari Isnain. Isnain itu angka 1 apa angka 2? Angka 2, teman-teman. Angka 2, teman-teman. Maka hari Senin itu sebenarnya bukan hari pertama, hari kedua. Terus hari Selasa, asal katanya dari Salasa. Salasa itu bukan hari keempat. Salasa itu bukan hari kedua sebenarnya. Itu hari ketiga. Hari Selasa itu. Karena Salasa sendiri adalah angka 3. Rabu itu bukan hari ya, seperti yang udah ada sekarang lah di Indonesia. Rabu itu mestinya hari keempat. Asal katanya dari kata arbi'ah. Kata Rabu itu asal katanya dari rabi'ah, pokoknya arba'atun, 4. Saya hari keempat. Gitu, bukan hari ketiga. Hari Kamis asal katanya dari kata khomsah. Khomsah itu adalah angka 5. Saya adalah hari kelima, bukan hari keempat. Gitu. Baru kemudian ada hari Jumat. Jumat itu mestinya adalah hari ke-6, bukan hari ke-5. Gitu. Hari Sabtunya baru hari ke-7. Hari Minggu atau hari Ahad itu mesti hari pertama, bukan hari ke-7. Gitu. Jadi salah kalau kita mengatakan kayak gini ya konfigurasinya. Tapi ya inilah negara mayoritas Muslim itu hampir semua hari kerjanya itu Senin sampai Jumat. Ya nggak semua sih. Nah di Malaysia enak. Ada beberapa negara bagian yang hari kerjanya tetap pada Senin sampai Jumat, ya, termasuk di Kuala Lumpur. Ada juga yang hari kerjanya dimulai dari hari Minggu hari Ahad sampai Kamis. Contohnya di Johor, di Kelantan, di Kedah, di Perlis, ya. Itu hari kerjanya dari hari Ahad sampai Kamis. Itu di beberapa negara-negara Arab, mengikuti beberapa negara-negara Arab, dan memang itu. Nah di Turkiya zaman Ottoman dulu hari kerjanya juga sama juga dari Ahad sampai Kamis. Jumatnya liburnya Jumat Sabtu gitu pada zaman Ottoman Turkiya. Karena di Ottoman Turkiya banyak orang Judaismnya gitu. Kalau nggak salah itu sejarahnya itu, ya. Jadi harusnya yang ideal itu kalau kita memang negara mayoritas Islam, ya, diubah gitu loh. Hari kerjanya dimulai dari kalau nggak hari Ahad ya hari Sabtu, sama kayak Saudi dulu, hari Sabtu sampai hari Kamis, 6 hari atau 5 hari untuk kita. Kalau 5 hari dimulainya hari Ahad sampai Kamis, ya, weekendnya adalah Jumat dan Sabtu gitu. Tapi kalau mau 6 hari ya Sabtu masuk, Sabtu sampai Kamis. Kalau hari sekolah pun juga gitu, Sabtu sampai Kamis gitu. Jadi weekendnya berubah. Jadi weekendnya cuma Jumat aja liburnya. Tapi liburnya bukan libur
Healing apa libur sehari itu buat ibadah, buat sholat Jumat. Lah sama kayak orang yang tegak lurus Yesus itu juga untuk ibadah di hari Sabat. Ya, orang tegak lurus Yesus yang nyembah satu Tuhan monoteis dan mengkuduskan hari Sabat, terlepas dari dia Judaism atau dia Kristen yang tegak lurus Yesus gitu ya, maksudnya tegak lurus ajaran asli Yesus gitu ya, dia beribadahnya di hari Sabat gitu. Itu kalau yang tegak lurus Yesus. Tapi kalau mohon maaf lahir batin ya, yang hari Minggu tuh yang ngajarin siapa? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Ya, Anda tanya kepada orang Kristen sekalipun nggak bakal kena, nggak bakal bisa jawab. Nggak bakal bisa. Nggak bakalan. Mau tahu kenapa? Mau tahu kenapa? Ya karena mereka sendiri juga nggak tahu. Siapa yang ngajarin? Kata ya mereka hanya modal doktrin, nggak modal dogma. Beda halnya dengan kenapa kok orang Islam ininya ibadahnya ibadah mingguannya di hari Jumat. Ada bahkan sampai diabadikan dalam Quran surah Al-Jumu'ah, tepatnya di ayat 11 dari surah itu. Ya ayyuhallazina amanu iza nudiyatis sholati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Zalikum khairul lakum in kuntum shodiqin. Itu di Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, diperintahkan kamu untuk tunai sholat pada hari Jumat. Hentikanlah semua kegiatan dagang, kegiatan ekonomi, dagang dan seterusnya. Itu ada di dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 11. Dalilnya ada. Gitu. Dalilnya ada. Nah, bicara tentang sholat Jumat nih, sekarang kita agak ini pindah dikit ya. Sholat Jumat itu hukumnya apa? Wajib, bukan sunnah. Jadi niatnya yang benar adalah usolli fardhu Jum'ah raka'ataini mustaqbilal qiblah ada'an lillahi ta'ala. Bukan usolli sunnatal Jum'ah. Kalau kita niat sholat Jumat itu kita niatkan sebagai sholat sunnah, berarti kita wajib sholat zuhur 4 rakaat. Sementara sholat Jumat itu hadir itu untuk menggantikan sholat zuhur. 2 khutbah Jumat itu adalah untuk menggantikan 2 rakaat pertama sholat zuhur. Kemudian 2 rakaat sholat Jumat itu adalah untuk mengganti 2 rakaat terakhir sholat zuhur. Jadi sholat Jumat itu adalah pengganti dari sholat zuhur di hari Jumat. Gitu. Jadi jangan sesekali kita membiasakan datang terlambat sholat Jumat. Apalagi datang tidak mendengarkan khotbahnya. Gak boleh. Ya pahala sholat Jumatnya dapat. Ya oke lah. Sholat Jumatnya dapat, sah gitu loh. Tapi apa ya, keafdolannya itu loh. Sholat Jumatnya dapat, sholat Jumatnya sah gitu loh. Pahala sholat Jumatnya dapat, tapi keafdolannya itu. Orang kan kadang-kadang karena mungkin males lah dengar khotbah Jum'ah kan, ngantuk. Orang dengar ceramah males kan, orang dengar orang ngoceh aja males kan, dan sebagainya. Udah ntar aja datangnya habis khotbah, pas qomat salat Jumu'ah datangnya, baru kemudian datang masjid udah penuh. Nah, bisa disekat lah, cari saf yang kosong ini dan itu apa segala macam. Saya pernah ada di tahapan itu, saya pernah ada di tahap itu. Ya.
Nah itu namanya oke lah, pahala salat Jumatnya dapat, salat Jumatnya sah. Tapi keafdolannya itu, keutamaannya itu loh, ya cuma dapat separohnya aja dari pahala pengganti salat zuhur. Kalau apa namanya kita datang salat Jumat awal-awal, bahkan dari sebelum azan salat Jumat itu dikumandangkan, ya kita udah duduk di dalam masjid, kita sudah berada di dalam masjid jauh sebelum azan salat Jumat itu dikumandangkan, jauh sebelum khatib naik mimbar untuk sampaikan khutbahnya, itu akan lebih baik. Itu sudah salat Jumatnya sah, pahala salat Jumatnya dapat, dan keafdalannya pun dapat. Udah ya masuk, maaf. Keafdalannya pun dapat. Apa itu keafdalan? Keutamaannya dapat. Gitu. Jadi jangan pernah coba-coba datang terlambat sholat Jumat. Ya, Pak, kalau sholat Jumat, Pak, boleh nggak Pak kita tidak sholat Jumat? Kita boleh nggak sholat Jumat kalau ada beberapa ketentuan. Satu, kita sedang menjadi orang yang musafir dalam perjalanan jauh. Tapi semusafir-musafirnya kita, sejauh-jauh kita berjalan, ya, kalau masih bisa memungkinkan untuk kita dapat masjid tunai salat Jumat, syukur bisa sudah standby di masjid jauh sebelum azan salat Jumat itu dikumandangkan, dan jauh sebelum khatib naik mimbar untuk tunai khutbah Jumat, ya, itu malah lebih baik Jumatan dah. Lebih baik salat Jumat deh. Ya. Semusafir-musafirnya kita atau sejauh-jauh kita berjalan, kalau masih bisa memungkinkan tunai salat Jumat, lebih baik ditunaikan. Tapi kalau memang nggak memungkinkan, ya sudah, boleh di kodok di Jumat yang lain, diganti dengan salat zuhur pun boleh. Yang kedua, ketika seperti yang kejadian 4 tahun yang lalu, tahun 2020, ketika ada wabah penyakit, contoh seperti pandemi corona, virus corona COVID-19 kemarin, gitu ya, masjid-masjid tutup, itu boleh kita mengganti salat Jumat kita dengan salat zuhur di rumah. Meskipun ya kita tahu sendirilah, masih banyak masjid yang ngeyel gitu loh, tetap nekat ngadain salat Jumat. Sudah tetap nekat ngadain salat Jumat, protokol kesehatan pun enggak diikuti. Kenapa? Ngeyel. Komplasensi itu artinya paling sederhana, ngeyel. Ya, jadi komplasensi itu arti sederhananya adalah ngeyel, kengeyelan. Ya. Jadi masih ada masjid-masjid yang ngeyel gitu loh. Salat Jumat diadain, salat tarawih diadain, salat Id diadain, salat jemaah diadain. Padahal kan azannya bisa diganti dengan as-salatu fi buyutikum, salatlah di rumah kamu masing-masing. Pada waktu itu boleh kita tidak salat Jumat kalau ada wabah penyakit yang nular kemana-mana, contoh kayak virus corona kemarin itu. Cuman orang sini ngeyelan masalahnya, makanya masjid-masjid tetap aja ada yang buka, tetap aja ada yang ini. Alasan ngeyelnya beragam, saya nggak perlu utarakan ya. Mungkin ya kurang pengetahuan, kesimpulannya itu kurang pengetahuan, kurang pencerahan. Gitu. Orang kalau kurang pengetahuan artinya maknanya jadi sotoy. Sudah sotoy ngeyel pula kan males. Gitu. Ya. Yang ketiga, kita boleh nggak salat Jumat kalau kita lagi
perjalanan di tengah laut, itu boleh nggak sholat Jumat. Itu diganti dengan sholat zuhur nggak apa-apa. Pak, tapi ada tuh Pak, di YouTube saya lihat orang naik kapal tetap sholat Jumat. Kalau gini ya, saya punya pandangan yang senada dengan Buya Yahya berdasarkan dalil yang beliau sampaikan. Jadi gini, kalau kita melaksanakan salat Jumat di kapal laut ya, di perjalanan laut, tujuan kita adalah sekedar untuk dalam tanda kutip latihan ya, latihan melaksanakan sholat Jumat ya, itu silahkan aja, itu silahkan aja. Seperti yang tadi saya bilang, pahala sholat Jumatnya dapat, tapi keafdolannya nggak seafdol sebagaimana kita sholat Jumat di darat. Makanya boleh kalau kita lagi di tengah laut ya, boleh kita tidak melaksanakan sholat Jumat, tapi kita ganti dengan sholat zuhur, tidak mengapa, nggak masalah juga. Kecuali kalau di perjalanan itu ada yang bisa menjadi khatib sekaligus imam dari salat Jumat itu. Kalau itu terlaksana, kalau itu sudah memenuhi, ya udah. Gitu. Kalau semata-mata tujuannya untuk latihan, no problem. Tapi keafdolannya kurang dibandingkan kalau kita sholat Jumat di darat. Nah, itu bisa dikodok. Kalau kita sudah sampai di darat, kita mau sholat Jumat sebagaimana biasa, itu tetap bisa. Nah, itu soal ketentuan kita tidak kita tidak melaksanakan sholat Jumat kalau ada wabah penyakit dan kalau kita sedang dalam perjalanan jauh dengan laut, dengan udara maupun dengan darat, perjalanan darat. Tapi kalau untuk perjalanan darat ya, saran saya kalau masih memungkinkan untuk sholat Jumat, lebih baik sholat Jumat deh. Kalau masih memungkinkan untuk sholat Jumat, lebih baik sholat Jumat. Jangan enggak, rugi sendiri nanti. Kalau masih memungkinkan, kalau nggak memungkinkan ya sudah, tinggal diqadha salat zuhur, udah. Gitu. Yang kedua, sama ketika ada wabah penyakit kayak virus corona kemarin. Bayangin, PSBB 4 bulan ditutup. Begitu PSBB transisi, boleh lagi kita salat Jumat. Dikodok kan? Gitu kawan-kawan. Jadi semoga dapat dipahami tentang salat Jumat ini ya. Karena teman-teman jangan remehkan ini. Jangan remehkan. Kadang-kadang saya lihat teman-teman muslim ini suka sekali meremehkan. Antar aja lah datangnya kalau sudah selesai khutbah gitu kan, sudah selesai ceramah gitu kan, sudah selesai khutbah baru datang. Ya jangan begitu. Saran saya jangan begitu. Jangan gitu kawan-kawan. Datang awal-awal, simak, itu mengganti 2 rakaat pertama salat zuhur khutbah Jumat itu. Nah, salatnya untuk mengganti 2 rakaat salat zuhur yang terakhir ini. Jadi jangan remehkan ini. Ya. Dan kalau ada khutbah Jumat itu dengerin. Jangan kita sibuk sendiri. Semoga bermanfaat. Haza min fadli Rabbi. Terima kasih udah nonton. Support saya terus. Selamat sore dan kita jumpa lagi.